Superman. Pahlawan perkasa yang sebenarnya sendirian. Dikenal sebagai sosok paling kuat di dunia, Superman adalah lambang keadilan, kekuatan, dan harapan. Ia bisa terbang menembus langit, mengangkat gedung, menahan peluru, dan menyelamatkan jutaan nyawa. Namun, di balik jubah merah dan dada dengan simbol S yang gagah, tersembunyi satu kenyataan yang tak banyak disadari. Superman adalah manusia, atau lebih tepatnya makhluk yang amat kesepian. Ia datang dari planet yang telah hancur, Krypton, tempat di mana semua yang ia kenal dan cintai telah lenyap. Ia dibesarkan di bumi, diadopsi oleh keluarga Kent yang penuh cinta. Namun, sedalam apapun kasih sayang yang ia terima, Superman tetap bukan manusia. Ia berbeda. Ia menyimpan kekuatan yang tak dimiliki siapapun, dan karenanya, ia selalu harus menahan diri, bahkan dalam cinta, tawa, dan amarah. Clark Kent, identitas manusianya, adalah orang yang tampak biasa. Bekerja sebagai jurnalis, lembut, canggung, dan tidak mencolok. Namun sesungguhnya, inilah topeng yang paling ia butuhkan, agar bisa merasa seperti bagian dari dunia. Tapi betapa ironis, seorang dewa yang menyamar menjadi manusia, hanya agar bisa merasakan kebersamaan. Padahal, kebersamaan itu sendiri tak pernah benar-benar bisa ia raih sepenuhnya. Superman berdiri di tengah keramaian, namun sering merasa seperti satu-satunya makhluk di dunia. Ia mencintai Lois Lane, tetapi ia juga tahu bahwa dirinya bukan dari dunia yang sama. Ia dekat dengan banyak pahlawan lain, namun tetap merasa berbeda. Kekuatannya, yang menjadi anugerah bagi umat manusia, juga menjadi dinding yang menjauhkannya dari kehidupan yang sederhana dan nyata. Kesepian Superman bukan karena ia tidak punya siapa-siapa. Ia punya banyak orang yang mencintainya. Tapi ada hal yang lebih dalam, rasa tidak bisa dimengerti. Siapa yang bisa memahami bagaimana rasanya menanggung beban seluruh dunia? Siapa yang bisa mengerti sunyi yang datang dari tahu bahwa tak seorang pun bisa menyamai kemampuanmu, sekaligus tak seorang pun bisa memahami lukamu? Superman mengajarkan kita bahwa bahkan orang terkuat pun bisa merasa paling rapuh. Ia mengingatkan kita bahwa menjadi hebat bukan berarti tak merasa sepi, dan bahwa menyelamatkan dunia tak berarti tak membutuhkan seseorang untuk sekadar mendengarkan. Superman bukan hanya tentang kekuatan, terbang, atau kekebalan tubuh. Ia adalah tentang perjuangan seorang individu untuk tetap menjadi baik, meski dunia kerap tak memahami. Tentang seseorang yang terus memilih menyelamatkan orang lain, meski tak selalu ada yang menyelamatkannya kembali. Di balik langit yang ia lintasi dan gedung yang ia angkat, Superman adalah potret dari kita semua, manusia yang ingin dipahami, ingin dicintai, dan ingin tahu bahwa meskipun berbeda, ia tetap punya tempat di dunia ini. Pada dasarnya, manusia bukan hanya makhluk rasional yang hidup untuk makan, bekerja, dan tidur. Kita adalah makhluk perasa, pencari makna, dan pengembara emosi yang terus berjalan, entah menuju pelukan hangat atau sekadar tempat yang bisa menyambut luka kita. Di balik segala pencapaian, gelar, harta, atau kekuatan,
ada satu hal yang selalu kita rindukan, dipahami dan dicintai. Dipahami, bukan sekadar didengarkan. Banyak orang mendengarkan, tapi sedikit yang benar-benar hadir. Dipahami berarti saat seseorang mampu menatap luka kita tanpa tergesa-gesa memberi solusi. Saat kita bisa bercerita tanpa perlu menyederhanakan kata atau menyesuaikan nada. Saat seseorang mau melihat isi pikiran kita tanpa memberi label, tanpa menuduh, dan tanpa merasa paling benar. Dicintai, bukan sekadar disukai karena penampilan atau prestasi. Dicintai adalah ketika seseorang tetap tinggal, bahkan saat kita dalam versi terburuk. Saat dunia mengabaikan, tapi dia tetap mengingat. Saat kita tidak harus menjadi kuat agar diterima, dan kita tak perlu menjadi sempurna agar dianggap layak. Dicintai adalah ketika seseorang memilih kita, bukan karena alasan praktis, tapi karena hatinya tahu kita berarti. Namun di dunia yang serba cepat ini, banyak dari kita merasa sepi, bahkan di tengah keramaian. Kita terbiasa menyembunyikan sisi gelap karena takut dianggap lemah. Kita memoles diri dengan senyuman agar tak dikasihani. Padahal, jauh di dalam sana, ada jeritan pelan yang berkata, "Aku ingin dimengerti, aku ingin dicintai." Dan itu bukan kelemahan. Itulah yang menjadikan kita manusia. Kita hidup bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk saling menyentuh, bukan hanya lewat tangan, tapi juga lewat hati. Dalam dunia yang sering memaksa kita untuk bersaing, untuk tampil kuat, untuk terus melaju, sesekali kita hanya butuh pelukan dalam bentuk kata, sikap, atau kehadiran yang berkata, "Aku di sini. Aku paham. Aku peduli." Mungkin kita tak bisa selalu menemukan orang yang benar-benar memahami kita. Tapi kita bisa menjadi orang yang memahami orang lain. Kita bisa menjadi tempat pulang bagi seseorang yang lelah. Karena di balik kebutuhan untuk dipahami dan dicintai, selalu ada ruang untuk saling menguatkan. Dan di sanalah, manusia menemukan makna terdalam dari keberadaannya. Bukan di kemenangan. Bukan di popularitas. Tapi dalam pelukan yang tak menuntut, dan mata yang tak menghakimi. Di sanalah, manusia akhirnya merasa pulang.